Apa jadinya jika kekuasaan digunakan untuk menginjak martabat perempuan di jalanan umum, tapi justru berbalik menjadi tamparan keras bagi arogansi itu sendiri? Sore yang biasa berubah menjadi sejarah ketika seorang wanita berjilbab yang dianggap lemah ternyata mampu menjatuhkan 3 aparat dengan satu gerakan silat. Kisah ini bukan fiksi, tapi cermin untuk kita semua bahwa keberanian tak selalu berteriak. Kadang ia diam dan baru meledak saat diinjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pena Story. Selamat datang di cerita penuh hikmah dan keberanian hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar, dan jangan lupa tuliskan asal kotamu, biar kita tahu dari mana saja keluarga Pena Story berasal. Karena kisah ini akan mengguncang nurani kita bersama. Langit sore di Banyuwangi memerah, mentari mulai tenggelam di balik bukit Belambangan, menyisakan bayang-bayang panjang di jalanan kecil yang menghubungkan desa-desa sekitar. Jalan poros di Kecamatan Kabat itu tak pernah benar-benar sepi, tapi sore ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara motor tua yang melintasi aspal berdebu, dikendarai oleh seorang wanita muda berjaket hitam dan celana longgar berbahan kanvas dan namanya Sekar Laraswati, usianya baru menginjak 24 tahun. Ia seorang pelatih silat tradisional dan juga mahasiswi semester akhir jurusan pendidikan jasmani. Ibunya telah tiada sejak ia masih kecil, dan ayahnya kini berdagang kecil-kecilan di pasar. Sejak remaja, Sekar diajari untuk menjaga kehormatan, bukan hanya dirinya, tetapi juga orang-orang lemah di sekitarnya. Wajahnya tenang, namun matanya tajam. Ia dikenal pendiam, tapi disegani oleh orang-orang yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Tubuhnya ramping, namun terlatih. Dalam diamnya, ia menyimpan warisan leluhur, ilmu silat aliran Cimande Betawi, yang diwariskan turun-temurun oleh kakeknya, seorang pendekar sepuh di desa. Hari itu, Sekar baru saja pulang dari melatih anak-anak pesantren di desa Sumber Arum. Di tengah perjalanan pulang, ia menyempatkan diri mampir ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur dan sedikit jajanan kesukaan ayahnya. Ia melaju dengan tenang, tanpa menyadari bahwa sore ini akan mengubah hidupnya. Di Simpang 3 dekat Pasar Lama, 3 pria berseragam coklat berdiri di pinggir jalan. Mereka bukan wajah asing di wilayah itu, oknum polisi dari polsek setempat yang kerap disebut warga sebagai trio tilang bayangan. Mereka seringkali memberhentikan pengendara tanpa alasan yang jelas, meminta uang, dan kadang melontarkan kata-kata merendahkan. Sekar tak menyangka, motornya yang sederhana pun akan menjadi sasaran sore itu. Salah satu dari mereka, berperawakan tinggi besar dengan wajah kusam oleh rokok, mengangkat tangannya. Sekar berhenti, meskipun tak merasa melanggar apapun. Satu dari mereka mendekat, menyorotkan senter kecil ke wajah Sekar, dan bertanya dengan nada kasar. "Mau kemana, Mbak? Surat-suratnya mana? Kok kayak buru-buru gitu? Kamu ngelanggar rambu loh barusan." Sekar menatap tenang. Ia tahu persis tak ada rambu yang ia langgar. Tapi sebagai warga biasa, ia memilih menjawab dengan sopan. "Maaf Pak, saya dari arah pasar. Saya tidak lihat ada rambu dilarang belok. Tapi kalau memang salah, silakan dicek." Laki-laki itu menyeringai sinis. "Jangan sok pintar Mbak." Kadang, yang kelihatan alim itu malah ngelawan. 2 polisi lainnya mulai mendekat, memperhatikan Sekar seperti memeriksa barang dagangan. Salah satunya melihat jilbab yang dikenakan Sekar dan berkata dengan nada bercanda yang menghina, "Tutupin kepala tapi jalan sendiri malam-malam. Emangnya aman? Atau pura-pura alim aja?" Sekar mulai mengepalkan jemarinya di balik sarung tangannya. Tapi ia tetap diam, karena itulah yang diajarkan kakeknya. Ilmu silat bukan untuk pamer, tapi untuk menahan, hingga tak ada jalan lain selain bertindak. Namun sore itu, harga dirinya sedang diuji. Dan tanpa Sekar tahu, salah satu polisi mulai mendekat lebih berani. Dan perlahan, menarik ujung jilbabnya dengan tangan kiri. "Coba buka dikit, ini yang ditutupin cantik-cantik gini." Dan disitulah semuanya akan berubah. Sekar membeku sesaat. Udara sore yang tadi hangat, kini terasa dingin menusuk tulang. Tangannya masih menggenggam erat setang motor,
tapi sorot matanya telah berubah. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergeser. Bukan karena takut, tapi karena harga dirinya sebagai perempuan telah dilukai. Tangan kasar itu masih menggantung di ujung jilbabnya. Di seberangnya, oknum polisi bernama Bribka Roni, bertubuh tinggi besar dan beraroma alkohol, tampak puas dengan aksinya. Dua rekannya, Aibda Damar dan Brigadir Tegar, tertawa kecil. Mereka pikir mereka sedang bermain-main dengan wanita biasa. Mereka salah besar. Suasana di sekitar mulai mengundang perhatian. Beberapa warga pasar yang belum pulang mulai menoleh. Seorang pedagang gorengan mengernyitkan dahi, sementara tukang parkir memandang ragu, takut tapi juga geram. Namun, tak ada yang berani mendekat. Karena semua tahu, menyentuh aparat bisa berujung masalah. Tapi Sekar bukan warga biasa. Dengan satu gerakan cepat, tangan Sekar menepis lengan Bribka Roni. Suara plak terdengar lantang, mengejutkan semua yang ada di sekitar. "Maaf, Pak. Saya bukan orang yang bisa diperlakukan seperti itu," ucap Sekar. Suaranya tetap tenang, tapi dingin. Roni melangkah mundur, lalu menatap Sekar dengan mata menyala. "Berani kamu ya? Kamu pikir kamu siapa, hah?" Brigadir Tegar maju, mencengkeram bahu Sekar dari belakang. Tapi sebelum tangannya mengunci erat, tubuh Sekar berputar dalam gerakan setengah lingkaran. Lalu, "Buh!" Siku kanannya menghantam ulu hati Tegar. Tubuh polisi itu tertekuk, terduduk dengan napas tercekik. Roni spontan maju, namun Sekar lebih cepat. Dengan gerakan tendangan sabit, ia mengenai bagian samping kepala Roni. Bribka itu terhuyung, jatuh menabrak motornya sendiri. Aibda Damar, satu-satunya yang belum tersungkur, berdiri kaku. Matanya tak percaya melihat kedua temannya roboh dalam hitungan detik. Ia meraih tongkat pemukul yang tergantung di pinggangnya. Tapi bahkan sebelum ia sempat mengangkatnya, Sekar sudah berdiri di depannya, jarak satu lengan. "Saya tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Tapi kalau kalian sentuh kehormatan saya, sebagai perempuan, jangan salahkan saya," bisiknya. Sekar meraih tangan Damar dan dalam satu gerakan kunci yang presisi, hasil latihan bertahun-tahun, tongkat itu jatuh. Damar pun ditarik ke tanah dengan jurus bantingan khas Cimande, membuat debu beterbangan di sekitar. Semua terdiam. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Beberapa orang mulai merekam. Suara perekaman HP dan teriakan warga menggema. "Tuh lihat, wanita kok malah diganggu, kena batunya sekarang." Sementara itu, ketiga polisi itu tergeletak di atas aspal. Tak ada yang bisa berdiri. Wajah mereka merah padam, bukan karena luka semata, tapi karena malu yang tak bisa ditutupi. Sekar menatap mereka sekali lagi. Dengan nafas berat, ia merapikan jilbabnya, lalu menyalakan kembali motornya. Saat suara mesin menyala, ia hanya berkata pelan, "Saya Sekar Laraswati. Ingat nama saya. Dan ingat sore ini." Ia melaju perlahan meninggalkan lokasi, diiringi sorak kecil dari warga dan kilatan kamera HP yang terus menyala. Apa yang terjadi setelah ini? Siapa yang akan melindungi kebenaran jika aparat justru mempermalukannya? Tapi satu hal pasti, sore itu bukan hanya mengubah hidup Sekar, tapi juga sejarah kecil di sudut kota Banyuwangi. 1 jam setelah kejadian itu, nama Sekar Laraswati belum dikenal siapa-siapa, tapi video berdurasi 2 menit yang direkam oleh pedagang gorengan bernama Pak Rosid sudah menyebar seperti api menyambar ilalang kering. Dalam video itu, 3 oknum polisi terlihat bertingkah semena-mena pada seorang wanita berjilbab. Detik berikutnya, wanita itu menunjukkan teknik silat luar biasa, menjatuhkan mereka satu persatu tanpa ekspresi marah, tanpa balas dendam, hanya dengan kendali dan presisi. Suara orang-orang yang menonton ikut terekam dalam video. "Ih, itu kan si Sekar dari desa Sumberarum. Masya Allah, cewek jagoan beneran. Tuh polisi kena batunya." Sore itu, di berbagai grup WhatsApp warga Banyuwangi, video itu jadi topik hangat. Malamnya, sudah tersebar di Twitter, Facebook, bahkan TikTok dengan tagar Sekar vs Oknum Polisi.
Dan jangan main-main dengan perempuan Hesilat untuk keadilan sementara itu. Di sebuah kantor kecil di Polsek Kabat, ketegangan mulai membara. Bribka Roni duduk terpaku, dengan es batu di pelipis dan ego yang hancur. Aibda Damar hanya menunduk, menahan rasa sakit dan malu. Brigadir Tegar bahkan tak mau bicara. Kapolsek, Kompol Hendra Wahyudi, melihat layar ponselnya dengan dahi berkerut. Ia tak habis pikir bahwa anak buahnya tertangkap basah berbuat arogan. Dan lebih buruknya, dipermalukan di depan umum oleh seorang perempuan, lalu viral. Saya minta klarifikasi. Sekarang, serunya. Namun tak satu pun dari mereka memberi jawaban memuaskan. Karena semua tahu, mereka salah. Pagi berikutnya, rumah Sekar dipenuhi tamu tak diundang. Ayahnya, Pak Warji, membuka pintu dengan wajah bingung. Di depannya, berdiri dua pria berpakaian sipil rapi dan satu perempuan muda berhijab. Maaf Pak, kami dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyuwangi. Kami ingin bertemu dengan Mbak Sekar, ucap si perempuan. Tak lama, Sekar keluar dari kamar dengan wajah tenang. Ia belum tahu sejauh apa video itu menyebar. Ia hanya merasa telah melakukan apa yang benar. Tapi hari itu, ia akan tahu bahwa keberaniannya telah mengetuk pintu perubahan. Kami ingin mengundang Mbak Sekar untuk hadir di forum diskusi publik tentang perlindungan perempuan di ruang publik. Banyak tokoh masyarakat ingin mendengar langsung dari Anda. Sekar terdiam. Dalam dirinya masih ada trauma kecil, tapi ia tahu diam bukan lagi pilihan. Di saat perempuan lain ditakuti untuk bicara, ia malah diminta untuk bersuara. Sementara itu, pihak kepolisian mulai mendapat tekanan dari Polres Banyuwangi dan bahkan dari Provos Polda Jatim. Kasus ini tak bisa diredam. Video sudah terlanjur viral dan masyarakat menuntut keadilan. Tuntutan untuk pencopotan ketiga oknum polisi itu mulai menggema di media sosial. Tapi ini baru awal. Karena apa yang menanti Sekar di forum publik nanti? Bukan hanya pengakuan, tapi juga tantangan, ancaman, dan kebenaran baru yang jauh lebih. Dalam Routem, gedung pertemuan di pendopo kabupaten dipenuhi orang. Media lokal berdiri dengan kamera siap merekam. Para aktivis perempuan hadir dari berbagai organisasi, dan puluhan mahasiswa dari kampus-kampus sekitar datang memenuhi kursi. Di tengah panggung sederhana itu, Sekar Laraswati duduk tenang, tapi matanya terus menyapu ruangan. Ini bukan tempat favoritnya. Ia bukan pembicara. Ia bukan selebritas. Tapi sore ini, semua mata tertuju padanya. Kami undang beliau bukan karena sensasi, tapi karena keberanian, ucap moderator dari LSM Perempuan. Peristiwa kemarin membuka mata kita bahwa bahkan di jalanan, perempuan masih menjadi sasaran kekerasan, bahkan oleh aparat. Sekar berdiri. Suaranya rendah, tapi tegas. Saya tidak berniat melawan, tapi saya tahu batas. Dan ketika batas itu dilanggar, saya tidak bisa diam. Bukan karena saya kuat, tapi karena saya ingin kita semua selamat. Tepuk tangan bergema. Tapi di sudut ruangan, ada dua pria tak dikenal yang mengamati tanpa ekspresi. Salah satunya merekam diam-diam dengan ponsel. Malam itu, Sekar pulang lebih larut dari biasanya. Ia menyusuri jalanan desa menuju rumahnya, dengan hanya cahaya lampu motor dan sinar bulan yang membelah kabut tipis. Namun ketika mendekati tikungan terakhir, motornya berhenti mendadak. Ban belakangnya kempes. Ia turun, menunduk untuk memeriksa. Tapi saat itulah, dari balik semak-semak, dua pria bertopeng mendekat cepat. Salah satunya menggenggam batang kayu. Berani sekali kamu mempermalukan polisi di depan umum ya? Berhenti, bicara soal video itu kalau kamu masih sayang nyawa. Sekar mundur. Tapi saat pukulan pertama datang, refleksnya bekerja. Ia menghindar, menyapu kaki salah satu penyerang, lalu menendang dada pria kedua dengan cepat. Keduanya terjatuh, tapi segera bangkit lagi. Sekar tahu ia tak akan menang jika terus bertarung. Ia memilih mundur, mendorong motor perlahan, sambil memelototi mereka. Kalau kalian pikir saya takut, salah besar. Saya akan lawan kalian dengan cara saya. Keesokan harinya, ia melaporkan kejadian itu ke Polres Banyuwangi.
Tapi respons yang diterimanya membuat darahnya mendidih. Kami akan lihat dulu CCTV dan cross-check. Sementara, harap tetap tenang dan tidak memprovokasi media. Tenang! Setelah nyawanya hampir melayang, sejak malam itu, hidup Sekar berubah drastis. Rumahnya dijaga oleh beberapa warga yang simpatik. Teman-teman silatnya mulai berdatangan bergantian untuk menemani. Namun tekanan psikologis tak bisa ia hindari. Ayahnya, Pak Warji, mulai resah. Ia mendekati Sekar suatu malam di dapur. "Nak, kalau kamu ingin pergi dari sini sementara, ke rumah pamanmu di Blitar, Bapak ikhlas. Jangan korbankan hidupmu." Sekar menatap ayahnya. Matanya berkaca-kaca. "Pak, aku nggak akan mundur. Bukan karena aku nekat. Tapi karena kalau aku mundur, siapa yang akan berdiri? Perempuan di pasar itu, anak kecil di jalan, mereka juga butuh dilindungi. Bukan ditindas oleh yang berseragam. Namun di balik keberaniannya, Sekar juga manusia. Ia mulai mengalami mimpi buruk, kehilangan nafsu makan, dan merasa terus diawasi. Suara motor di malam hari membuatnya terlonjak. Ia tahu, musuhnya kini bukan hanya 3 polisi arogan, tapi sistem yang mencoba membungkamnya perlahan. Namun, jauh di lubuk hati, ia juga tahu, ini bukan waktunya untuk takut. Ini waktu untuk bangkit, karena yang akan datang berikutnya lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. 3 hari setelah insiden ancaman di jalan desa, telepon rumah Pak Warji berdering. Di seberang, suara formal terdengar. "Kami dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kami ingin mengundang Mbak Sekar Laraswati sebagai narasumber dalam forum nasional di Jakarta." Sekar tak langsung menjawab. Ia tahu undangan ini bukan main-main. Ia bukan lagi hanya tokoh lokal. Namanya kini sudah muncul di media nasional. Metro TV, Kompas, hingga Liputan 6. Namun semakin tinggi sorotan, semakin besar pula bahaya yang mengintai. "Mbak Sekar," lanjut suara itu, "apa yang Anda alami adalah simbol perlawanan perempuan atas ketidakadilan di negeri ini. Keberanian Anda menginspirasi." Sekar menatap jauh keluar jendela. Hatinya bimbang. Apakah ia siap membawa kisahnya ke panggung nasional? Atau justru akan jadi umpan kekuasaan? Malam sebelum keberangkatannya ke Jakarta, Sekar didatangi seseorang yang tak ia kenal. Laki-laki muda, berpakaian sipil, memperkenalkan diri sebagai anggota Propam Polda Jatim. "Saya datang tidak resmi, tapi tolong dengar baik-baik, Mbak Sekar." Ia menunjukkan beberapa dokumen, bukti internal, laporan-laporan warga lain yang pernah menjadi korban ketiga oknum polisi itu. Tapi dibungkam, atau diminta tutup mulut. "Anda bukan yang pertama, tapi Anda yang pertama berani." Sekar membalik halaman. Ada nama-nama perempuan, pedagang, bahkan remaja yang pernah diperas atau diganggu. Kalau Anda bicara di Jakarta, bicara semuanya. Jangan hanya soal jilbab yang ditarik. Ini soal sistem. Soal budaya arogan yang dibiarkan hidup. Malam itu, Sekar menangis sendirian di kamarnya. Bukan karena takut, tapi karena marah. Karena selama ini, ia pikir hanya dirinya yang direndahkan. Ternyata banyak suara perempuan yang dipadamkan dalam gelap. Gedung besar di Jakarta itu penuh. Sorot lampu kamera tak pernah berhenti mengarah ke panggung. Di sana, Sekar berdiri, dengan baju sederhana dan jilbab yang sama seperti hari ia, dibentak oleh oknum polisi itu. Di hadapannya duduk para pejabat, aktivis, jurnalis, dan korban-korban kekerasan lain. Tapi saat ia bicara, semua hening. "Saya tidak datang ke sini untuk jadi pahlawan. Saya tidak merasa kuat. Saya hanya perempuan biasa, yang lelah melihat kekuasaan digunakan untuk menekan yang lemah." 3 oknum polisi menarik jilbab saya, merendahkan saya. Tapi luka yang saya rasakan, ternyata juga dirasakan banyak perempuan lain. Hari ini saya bicara bukan untuk viral, tapi untuk kalian yang pernah takut bicara. Saya ingin suara kita bersama bisa menjadi tembok terakhir, tempat ketidakadilan berhenti memukul. Di akhir pidatonya,
Ia membuka dokumen yang dibawa dari pertemuan malam itu. Ini daftar mereka yang pernah diam, tapi tidak akan diam lagi. Tepuk tangan mengguncang ruangan. Beberapa orang berdiri. Wartawan menangkap setiap kata, setiap air mata yang jatuh di pipi Sekar. Hari itu, Sekar Laraswati bukan hanya wanita yang membela diri di jalan. Ia menjadi simbol. Simbol bahwa keberanian tidak butuh kekuatan fisik, tapi hati yang tak bisa dibungkam. 3 hari setelah pidato Sekar. Di Jakarta, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur mengadakan konferensi pers. Untuk pertama kalinya, pihak kepolisian mengakui adanya pelanggaran prosedur dan tindakan tidak etis oleh 3 oknum Polsek Kabat yang kini telah dicopot dari jabatannya sementara waktu dan diperiksa oleh Propam. Kami meminta maaf kepada masyarakat, khususnya kepada saudari Sekar Laraswati. Institusi kami berkomitmen melakukan reformasi dan tidak menoleransi penyalahgunaan wewenang, ucap perwakilan Polda. Berita ini menjadi sorotan nasional. Tagar kuncinya keadilan untuk Sekar kini berubah menjadi reformasi polisi, memicu diskusi panjang tentang pentingnya pembenahan struktural dalam tubuh aparat penegak hukum. Namun bagi Sekar, resolusi ini bukan sekadar soal permintaan maaf. Ia masih menyimpan rekaman suara ancaman malam itu. Ia tahu, dalam sistem yang belum sepenuhnya bersih, kemenangan kecil bisa membuat musuh yang lebih besar diam-diam menyusun serangan balik. Masyarakat Banyuwangi kini memandang Sekar dengan rasa hormat, tapi itu juga berarti hidupnya tak lagi sederhana. Di pasar, para ibu-ibu mendekatinya dengan senyum haru. Anak-anak kecil menirukan gerakan silatnya, dan beberapa wartawan masih coba mengejar untuk wawancara. Namun, di balik semua itu, Sekar mulai merasakan kelelahan mental yang mendalam. Ia sering sulit tidur. Suara motor di malam hari masih membuatnya terbangun. Sampai suatu sore, ia duduk berdua dengan sang ayah di teras rumah mereka. "Sekar," ujar Pak Warji sambil menuangkan teh. "Bapak bangga. Tapi Bapak juga tahu, keberanianmu membawa luka. Kamu boleh berhenti kapanpun. Karena bagi Bapak, kamu sudah menang." Sekar menunduk. Air matanya menetes pelan. "Aku nggak akan berhenti, Pak. Tapi aku janji, mulai sekarang aku jalanin semua ini dengan lebih tenang, dengan kepala dingin. Biar perjuanganku bukan cuma tentang marah, tapi juga tentang merawat harapan." Beberapa hari kemudian, Sekar menerima sepucuk surat yang diselipkan di pagar rumahnya. Surat itu ditulis tangan, dengan ejaan sederhana dan gambar orang berseragam. "Kak Sekar, aku ingin jadi seperti kakak. Aku pernah lihat ibu dimarahin polisi karena jualan di pinggir jalan. Tapi sekarang, aku tahu bahwa perempuan juga bisa berani. Makasih ya Kak. Salam dari Nisa kelas 5 SD." Surat itu membuat Sekar terdiam lama. Ia memeluk kertas itu seperti memeluk jiwa kecilnya sendiri, yang dulu juga takut, juga pernah diam, dan kini tak akan pernah bungkam lagi. Hari itu, Sekar kembali mengajar silat di lapangan desa. Kali ini, murid-muridnya bukan hanya anak pesantren, tapi juga para ibu rumah tangga, remaja, dan bahkan 1-2 polisi wanita yang datang diam-diam, ingin belajar. Karena keberanian, kini menular. Karena luka, bisa jadi pelita. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa itu mengguncang Banyuwangi, Jawa Timur, bahkan Indonesia. Sekar Laraswati bukan lagi hanya seorang pelatih silat atau mahasiswa biasa. Ia telah menjadi simbol kekuatan yang tenang, keberanian yang bersahaja, dan suara perempuan yang tak bisa lagi dibungkam. Di tengah sawah yang menghijau, di bawah langit desa Sumber Arum yang cerah, Sekar kini mengelola Padepokan Sekar Nusa. Sebuah tempat latihan silat terbuka yang ia dirikan bersama ayah dan komunitasnya. Di sana, ia tak hanya melatih fisik. Ia juga mengajarkan anak-anak tentang keberanian yang lahir dari kebaikan, bukan kemarahan. Tentang ketegasan yang berpijak pada nilai, bukan kebencian. Suatu hari, seorang wartawan muda dari majalah nasional datang mewawancarainya untuk edisi Hari Perempuan Internasional. "Mbak Sekar, apa hal paling besar yang berubah dalam hidup setelah kejadian itu?"
Sekar tersenyum. Jawabannya tak panjang. Dulu saya diam karena takut. Sekarang saya bicara. Karena saya tahu diam juga bisa menyakiti orang lain. Sore itu, di pelataran Padepokan, Sekar duduk menghadap langit yang mulai jingga. Ia menulis surat, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Sekar kecil yang dulu suka menangis diam-diam. Hari ini kamu tumbuh. Bukan karena kamu paling kuat, tapi karena kamu memilih untuk tidak kabur saat takut datang. Hari ini kamu tidak sendiri. Ada banyak perempuan lain yang kini berdiri karena keberanianmu membuka jalan pertama. Angin sore menyapa rambutnya yang sedikit terurai. Di kejauhan terdengar suara anak-anak berlatih silat, tawa mereka bersahut-sahutan. Dan Sekar tahu, meskipun luka akan selalu ada, harapan selalu bisa dilatih, seperti pukulan, seperti gerakan napas yang tenang. 3 oknum polisi yang dulu arogan kini telah diberhentikan dengan tidak hormat. Kasus mereka membuka serangkaian audit internal kepolisian di berbagai wilayah. Tak semua sempurna. Tapi gelombang perubahan telah dimulai. Dan di balik semua itu, nama Sekar Laraswati bukan sekadar viral, tapi menjadi bab dalam sejarah kecil bangsa ini. Karena dari satu jilbab yang ditarik dengan niat melecehkan, lahir satu gerakan yang menarik banyak perempuan keluar dari diamnya. Sekar Laraswati, perempuan yang tak lagi diam.